Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fawal muhtad wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumid dawam. Amma ba'du. Bapak Ibu para jamaah semuanya, mari kita awali dengan ta'awudz dan basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita kemarin sudah pada bab yang keempat, fi asroris sholati wa muhimmatiha, dalam rahasia-rahasia sholat dan penting-pentingnya, urgensinya. Wa fihi fusul, ada beberapa pasal, dan kita masuk pada pasal fadhailis sholawat wa sujud wal jamaah wal adzan wa ghairiha. Kemarin kita bab adzan, masih kita teruskan sedikit. Jadi kemarin setelah kita membaca tentang hadis bahwa ada tiga jenis atau tiga golongan manusia ya, yang ketika hisab itu tidak panik ya, tidak ada rasa takut. Mereka ada di bukit yang terbuat dari misik, bukit pasir dari misik ya, intinya ya tempat yang sangat nyaman, tidak panik ketika hisab. Jadi orang yang membaca Quran karena ibtigha'i wajhillahi ta'ala, kemudian orang yang ditimpa dengan berbagai kerepotan, kesusahan ya dalam hal keduniaan, tapi tidak lalai mengamalkan akhirat. Dan yang ketiga, rajulun adzanal sholat, orang yang menyeru atau beradzan untuk sholat. Wakila al-murad, kita masuk ke bawahnya yang ayat Al-Quran itu ya, surat Fussilat ayat 33. Wakila, dan dikatakan oleh para ulama juga gitu ya, dikatakan wakila, dan dikatakan, diberitakan al-murad min qaulihi ta'ala, yang dikehendaki dari firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa man ahsanu qaulan mimman da'a ilallah wa amila sholihan ilal akhir. Firman Allah dalam surat Fussilat ayat 33 yang berbunyi, siapa lagi yang paling baik perkataannya dibandingkan atau daripada orang-orang yang da'a ilallah, yang menyeru kepada Allah. Jadi sebagian mufasir, penafsir menafsirkan ayat ini, siapa lagi perkataan yang lebih baik daripada perkataan siapa yang lebih baik daripada orang yang menyeru kepada Allah ya. Di sini bisa ditafsirkan atau sebagian penafsiran itu sholat, artinya itu termasuk orang yang sangat baik yang menyeru atau mengajak kepada sholat, karena seperti kemarin sudah kita sampaikan ya, kalau seruan terbaik itu seruan untuk sholat gitu ya. Kemarin sudah kita sampaikan ya bagaimana peran Bilal dan sebagainya. Tapi dalam ayat Al-Quran ini biar kita bisa mendudukkan, di dalam Al-Quran itu kalau ini kan seruan, panggilan yang paling baik, tapi ada omong-omong, ngobrol ya, berbincang-bincang yang terbaik. Itu bincang-bincang apa? Itu kalau dalam surat An-Nisa ayat 114 itu ayat begini ya, Bapak Ibu sudah biasa mendengar, tapi ini biar kita bisa mendudukkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Tidak ada kebaikan ya, fi katsirin min najwahum, dalam kebanyakan omong-omongnya antar manusia. Diskusi, ngobrol gitu ya, bincang-bincang, itu tidak ada kebaikan
dalam kebanyakan diskusi yang dilakukan orang ilaman amara bisodaqatin, kecuali di dalamnya itu dibicarakan perintah untuk sedekah, au ma'rufin atau perintah kebaikan, au islahin bainanas atau tujuannya memperbaiki manusia. Jadi ingat, kalau di dalam surat Fussilat 33 tidak ada seruan, panggilan, ajaan ya yang terbaik kecuali mengajak kepada Allah, antara lain adzan itu. Jadi ini fadilahnya orang yang menyempatkan, apalagi kalau adzan subuh ya, orang lain masih tidur dia sudah harus wudu, harus adzan gitu ya. Yang lain baru bangun karena dengar adzan itu. Nah, ini kan fadilah luar biasa. Belum dulu saya pernah cerita gitu ya, salah satu tokoh yang masuk Islam karena sering dengar adzan pagi itu adalah, saya dulu pernah cerita ya, W.S. Rendra, yang namanya dulu Willy Brodus Surendra Broto. Jadi dia orang non muslim, dia penyair ya, tetapi kalau subuh itu sering dengar adzan. Ketika masih sepi orang tidur, kok ada orang yang sudah bangun kemudian teriak-teriak menyerukan adzan. Dan banyak di antara adzan itu yang lagunya itu sangat indah sekali, membelah malam. Itu jadi jalan bagi dia untuk dapat petunjuk. Ini agama ini mesti agama yang luar biasa. Semua orang do tidur saja sudah diajak. Loh, agama lain sing ora kenal sholat subuh, tangi berapa raup gitu ya, mangkat gitu. Tapi Islam itu, loh, ini belum apa-apa sudah dibangunkan. Yang bangunkan apalagi gitu ya. Jadi itu fadilah yang mungkin rata terkenal, orang mlebu TV, orang mlebu koran gitu ya. Tapi ini di hadapan Allah ini orang penting ya, orang penting ya. Nah, kalau yang pembicaraan yang terbaik, la khaira fi katsirin min najwahum, kita akan sering berdiskusi, ngobrol itu terkadang sampai malam, ngomong, bicarakan sana, bicarakan sini, warna-warna sing domongke underane sok ora jelas gitu ya. Nah, itu la khaira, enggak ada baiknya. Kecuali ya, la khaira fi katsirin min najwahum, tidak ada kebaikan dalam kebanyakan orang diskusi, ngobrol, berbincang-bincang, kecuali di dalamnya itu dibicarakan man amara bisedaqatin, diselipkan ajakan untuk sedekah ya. Sedekah bagi yang punya harta-harta, punya waktu-waktu, punya ilmu-ilmu, punya tenaga. Nah, bahkan zaman sekarang banyak sedekah sampah. Nah, sedekah apa itu, botol plastik gitu ya. Sedekah ya, dengan ilmu, dengan tenaga, dengan pikiran gitu ya. Punyanya apa ya, kalau punya macam-macam ya sedekah dengan macam-macam. Jadi pikiran, tenaga, harta ya. Au ma'rufin, atau di dalamnya itu dibicarakan hal-hal yang baik. Jadi jangan sampai pembicaraan diskusi itu malah menjurus kepada keburukan-keburukan ya. Ini saling mengingatkan, karena orang juga terkadang rikuh nek dijak omong itu harap meneng wae gimana gitu ya. Jadi kita kan tahu ya, arah pembicaraan menuju dosa itu terkadang kan diawali tidak terasa gitu ya. Biasanya diawali jenengan krungu mboten ya. Apa niki pembukaan dan seterusnya itu ya. Nah, itu sudah membicarakan orang lain ya. Mungkin ditambahi aja omong-omong nih ya. Au ma'rufin au islahin bainanas, atau memperbaiki di antara manusia. Piye nek teng gardu niku do ngomongke pamane sampai ngomongke politik ngene. Ya kalau tujuannya untuk memperbaiki, menyadarkan enggak apa-apa. Pokoknya islahin bainanas. Karena kritik itu kalau nggak diberikan nanti nggak ada islah. Kayak kudune Pak Dukuh orang ini ya, tapi ya kudune ini Pak RT kudune ini Pak Roes yang buatan apa-apa, karena itu membawa orang lain. Kalau itu memegang urusan orang banyak, dibicarakan nggak apa-apa. Neng nek sik mboten enten urusane, ayah kia Pak Duni ku mboten enten hubungannya nopo-nopo saya ini mboten. Tapi kalau ada hubungannya nggak apa-apa. Yang namanya pemimpin itu memang harus didiskusikan baiknya gimana. Nah itu seperti itu. Jadi kalau pembicaraan ya begitu. Jadi jangan sampai membicarakan ngoyo sing ora jelas nanti la khaira fi katsirin min najwahum. Nggak ada baiknya dalam kebanyakan diskusi, seminar apapun juga ya, kecuali ada hal-hal itu yang disasar.
Tapi kalau ini yang terbaik apa? Kalau seruan yang terbaik, kalau ini omong-omong yang paling baik. Kalau ini seruan yang terbaik adalah tadi da'a ilallah ya, ini dalam surat Fussilat 33. Kalau yang tadi dalam surat An-Nisa 114. Saya lanjutkan ya. Fa idza sami'tal adzan faqul mithla ma yaqulul muadzin. Kalau kamu mendengar adzan maka katakan, ucapkan seperti apa yang dikatakan muadzin. Allahu akbar, Allahu akbar, astagfirullah, astagfirullah. Illa fil hayya 'ala taini, kecuali dalam hayya 'ala shalah, hayya 'alal falah gitu ya. Fa inna katakul la haula wala quwata illa billah. Ini insyaallah Bapak Ibu sampun akrab. Wa fi qaulihi qad qamati shalah, qad qamati shalah aqamahallah wa adamaha madamatis samawati wal ardh. Semoga Allah menegakkannya, wa adamaha, dan mendawamkan itu mengabadikan. Jadi semoga sholat itu tetap tegak, tetap sampai besok dijalankan orang terus. Madamatis samawati wal ardh, selama seabadinya langit dan bumi ini ya. Semoga Allah menegakkannya, menjejeke, mengistiqomahkannya, mengabadikannya seabadinya langit dan bumi. Semoga selama langit dan bumi ini ada, ya sholat tetap ditegakkan. Nah itu doa. Ini jarang diucapkan. Nah, ini sunnah ya, tapi diucapkan lebih baik. Wah, kalau qad qamati shalah adama Allah madamati samawati wal ardh ya. Aqama Allah wa adama Allah madamati samawati wal ardh. Wa fi tathwib, dan di dalam tathwib itu as-sholatu khairum minan naum, itu ucapannya insyaallah ini juga sudah sering, sodakta wa barirta. Di sini dikatakan barirta, tapi kita, kalau saya juga yang sering barorta. Bahasa Arab itu kalau nggak diharokati bisa dibaca dua walaupun artinya itu sama. Sodakta wa barorta wa inna ala dzalika laminas syahidin. Ini pun ini ku. Jadi ucapan-ucapan itu sangat bagus ya, karena ucapan itu penting untuk mengkondisikan hati. Kita itu kalau nggak sambil mengucapkan, terkadang hati kita itu sulit. Jadi dengan hati itu, dengan ucapan itu, jadi memang ucapan itu kan harus disertai dengan hati ya. Jadi seperti orang tiang sepuh, bismillah, moga-moga aku kuat munggah unda-undaan iki. Jadi walaupun dalam hati ada, tapi diucapkan itu lebih kuat ya. Jadi itu untuk menguatkan ya. Walaupun dalam hati bismillah moga-moga mudeng gitu ya, umpamanya kita baca apa yang itu sulit gitu ya. Itu menguatkan, jadi menguatkan. Jadi harus dua-duanya. Kalau salah satu lebih baik dalam hati, kalau salah satu jangan sampai ucapan saja hatinya tidak gitu ya. Tapi kalau dua-duanya ucapan dan dalam hati, karena apa? Ucapan tanpa dipikir itu tidak apa ya, itu ibaratnya itu akan lebih buruk, seperti orang lindur, seperti orang apa, itu ucapan yang tidak dipikirkan. Dan banyak kesesatan itu karena terjadi ucapan yang tidak dipikirkan. Jadi orang mengucapkan baru dipikir nanti. Oh ya mau apa mau kuwi ya, berarti kan tidak dipikirkan. Jadi maka dari itu dua-duanya. Jadi walaupun Bapak Ibu itu umpamanya mau belajar tawakal pada Allah, tapi diucapkan itu akan lebih memantapkan ya. Jadi tubuh itu mendengar. Perlu diperdengarkan ya, perlu diperdengarkan. Jadi apakah tubuh bisa mendengar? Wallahu alam. Tetapi banyak penelitian ya, banyak penelitian manusia juga yang menyatakan ucapan itu akan mempengaruhi benda-benda di sekitarnya. Dulu sudah pernah saya jelaskan ya, ini orang-orang yang nggak Islam pada neliti tentang air, tentang pohon, tentang ini, tentang itu, ucapan itu ternyata mempengaruhi. Jadi tapi dalam Islam ya, kalau mau niat kebaikan dalam hati harus ada.
Nah, jadi kalau ini fitathwib sodakta wa barorta wa inna ala dzalika lamina syahidin ya, atau di sini cukup barorta. Wa indal faraq, kalau sudah selesai, Allahumma rabb hadhihi da'wati tamah wa salatil qa'imati Muhammadan wasilata wal fadilah wa darajata rafi'ah wa maqama mahmud alladzi wa'ata. Ada yang tidak pakai darajata rafi'ah. Insya Allah itu berbagai macam, tetapi yang penting kalau setelah adzan ya doa-doa yang sudah diajarkan oleh guru kita sejak SD dulu, sejak kita ngaji ya, zaman dulu mungkin belum ada TPA ya, adanya ya pengajian di masjid-masjid ngaji turutan, itu sudah diajarkan, itu kita amalkan. Itu amal jariah para guru-guru yang ngajari kita dulu, karena belajar di waktu kecil bagi mengukir di atas batu. Betul, itu kita ingat terus, apalagi kita amalkan itu kita lebih cepat, karena semakin kita itu banyak yang dipikir, memang ilmu itu mudah lupa. Di samping banyak yang dipikir juga memori kita itu sudah makin lelah makin lama. Nah, jadi sehingga memang mudah. Nah, walaupun kalau menurut Imam Syafi'i, kenapa kok yang di kebaikan yang kita pikirkan mudah hilang? Karena tertimpa-timpa kemaksiatan. Karena kemaksiatan itu akan menyulitkan ya kebaikan itu untuk melekat. Ini masuk akal loh Bapak Ibu semuanya. Kalau kita berbuat salah saja, kita itu nanti setelah itu akan butuh waktu lama untuk menormalkan pikiran kita biar sesuatu itu melekat. Misalnya gini, kita terlibat cekcok dengan anak kita, sengol-sengolan, anak kita lalu pergi dan tadi belum sempat minta maaf. Terkadang kalau salah bapaknya kan malu juga menjaluk ngapuron dhisik. Nah, sengol-sengolan nggak sempat minta maaf, mesti nanti kepikiran, dan itu ilmu yang lain sulit masuk. Ilmu pemalai nganti padur tanggane. Wah, mangke niku pirang-pirang dina niku kepikir terus niku. Artinya memang kemaksiatan itu seperti itu gitu ya. Mungkin cah enom yang belum menikah, dan terkadang ada juga yang sudah menikah gitu ya. Yang laki-laki melihat kok wanita cantik sekali, atau wanita melihat laki-laki ganteng sekali. Itu saja nanti membekas di pikiran itu nggak hilang-hilang. Misalnya seperti itu, makanya jangankan itu, dan itu dibuktikan zaman Nabi Yusuf dulu gitu ya. Ini kan perso ibu-ibu itu sampai malah nggak hanya kepikiran, sampai lupa diri hanya melihat Nabi Yusuf gitu. Mahadha basarun in hadza illa malakun karim. Nah iki udah menungso, nah iki malaikat karo didelok terus gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi apa yang tidak boleh itu kalau kita lakukan akan mengganggu itu, betul itu. Jadi ya maka dari itu semakin itu dituruti, gangguan lebih besar. Gangguan itu akan lebih besar ya. Jadi itu menurut Imam Syafi'i. Tapi secara fisik pun otak kita itu juga sudah makin lama makin memorinya makin, kita ngapal itu cepat lupa ya. Sebagaimana rekaman kaset ya, zaman dulu mudah dilogika. Karena kebanyakan kita itu kalau rambayangnya bergerak sulit ya. Memori untuk menyimpan tuh, tapi kalau kita bayangkan bergerak zaman dulu itu kaset untuk ngerekam busak, lama-lama memang juga kualitasnya menurun ya. Kembali ke tadi, wa fadilatul maktubah. Sekarang masuk ke fadilah yang kedua. Fadilah al-maktubah itu keutamaan al-maktubah itu yang ditulis. Maksudnya yang ditulis itu yang diwajibkan. Fadilah sholat wajib. Maka dalam Al-Quran perintah-perintah yang wajib itu kutiba alaikum. Kutiba alaikumul qital, diwajibkan kamu berperang, itu pada saat perang diwajibkan. Kutiba alaikumul qisas, diwajibkan kalian qisas. Kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan kalian berpuasa. Kutiba itu ditulis, tapi waktunya sesuatu itu kalau ditulis berarti dikeluarkan aturannya. Pemerintah nulis artinya dikeluarkan undang-undangnya. Kutiba. Jadi
kutiba alaikumus siyam, kutiba alaihim dan sebagainya. Fadilatul maktubah, keutamaan sholat wajib. Qala alaihi salatu wassalam, as-sholawatu kafaratun lima bainahunna majtunibatil kabairu. As-sholawatu, sholat wajib itu kafaratun lima bainahuma, merupakan kifarat. Kifarat itu adalah penghapus dosa-dosa di antara keduanya. Majtunibal kabair, selama ujtuniba. Ujtuniba itu dijauhi apa? Al kabair, dosa-dosa besar. Jamak dari kabir, kabair ya. Nah, jadi fadilah maktubah, kewajiban utamanya sholat 5 waktu itu menjadi kifarat, menjadi penghapus antara dua sholat. Itu dosa-dosa akan hapus. Jadi ya ini tidak beda ya. Jadi seperti pakaian yang mencucinya itu terus menerus, lantai yang dipel terus menerus, maka kotor-kotor yang ringan itu akan hilang. Tapi bentet-bentet keramik, bentet-bentet granit itu nggak akan bisa, karena bentet itu sudah kabair, itu dosa besar ya. Misalnya ini lantai ini ketiban benda yang memang bisa bentet ya, bentet nggak akan hilang dengan dipel bendino gitu ya. Nah, ini sama, sholat 5 waktu itu menghapus yang kecil-kecil. Ngomongkan jeleknya orang itu kan ibaratnya kalau masakan gurih gitu ya. Nah, sehingga gampang itu tapi itu kan nanti kalau kita sholat hilang lagi, tapi ya jangan mudah angkuh hilang. Tapi jangan, artinya kecuali kalau sampai mendatangkan itu percekcokan, bentrok, itu masuk duta besar, karena anamimah itu ngadu domba gitu ya. Nah, jadi tapi terkadang itu kan orang terpleset-pleset ya. Tadinya ngomongkan api ini tidak terasa gitu. Kajian pedal tenan nih kayak. Neng kayu neng kurangnya loh. Walaupun neng sebutkan kurangnya apakah rada anggak ya, rada sombong mana ya. Itu aja tak njur pindah lagi. Itu aja kita kan sudah membicarakan berubahnya ya. Ya, tapi kan kita itu ya sebagai manusia kan yang namanya kepleset-kepleset sedikit itu sesuatu yang dalam hidup itu ada. Selama kita hidup bermasyarakat ini kita kecuali kalau kita menyingkir hidup sendiri di tengah hutan, ragelem tuku panganan saka ngendi-endi, kita hanya makan embun dan suket-suket misalnya gitu. Nah itu wis serawung uang itu kita bisa. Tapi kan saya pernah diajari guru saya dulu. Katanya kalau kamu bisa bertapa di bawah sungai Bengawan Solo, topo nang ngisor kali gitu ya. Jadi ini sudah kali Bengawan Solo, di bawahnya dibuat gua. Kamu bertapa di bawah sungai, itu katanya kamu bukan orang hebat, karena memang nggak ada yang ganggu. Tapi kalau kamu bisa bertapa di bawah pohon ringin kurung di depan di alun-alun dulu di keraton, itu ada ringin. Kamu kok bisa bertapa di situ? Kamu katanya hebat. Karena di ringin kurung itu yang ganggu banyak sekali. Ya tadi mungkin itu laki-laki ya, ada orang-orang cantik lewat gitu, manggil-manggil gitu ya. Ada diganggu wong edan ya. Secara betanjur melayu gitu, disenggol orang tahu atus pirang-pirang minggu gitu ya. Wedi gitu, tetep semedi wae dijabili meneng wae. Tapi kalau kamu bisa bertapa di bawah pohon ringin kurung, itu kamu baru hebat, karena gangguannya banyak. Kamu di bawah sungai Bengawan Solo nggak ada yang ganggu. Kamu mau ngasihkan diri, kamu mah nggak diganggu orang. Jadi, tapi kan tidak begitu. Kita itu, kalau kata-kata Ibnu Khaldun, al-insanu madaniyun bitabai. Kalau dalam ilmu sosiologi, manusia itu homo homini socius ya. Al-insanu madaniyun bitabai. Manusia itu makhluk yang harus serawung. Nah, serawung orang normal. Tapi setiap serawung itu kita kan ada salahnya. Njur nek ra nang salat ki piye ling lebur. Tapi ini kan ada salat. Kita itu ya Allah itu Maha Pemurah dan Allah itu Maha Pirsa.
kalau kawulanya atau hamba-hambanya itu mudah kepleset dalam kesalahan, maka disiapkan untuk membersihkannya. Idzajtunibal kabair, kecuali dosa-dosa besar itu dihilangkan. Karena dosa-dosa besar itu sebagian harus ada hukumannya. Seperti zaman Islam, perzinaan dirajam, pencurian potong tangan, itu hukuman karena nek minggur dipel nggak hilang. Al-kabair gitu ya, dosa-dosa besar, minum khamar, musyrik, turunannya musyrik itu banyak gitu ya. Man atakahinan, barang siapa datang kepada dukun gitu. Itu malah sholatnya 40 hari saja nggak diterima, apalagi kok terhapus. Enggak, 40 hari saja yang untuk ngapus itu nggak diterima sholatnya. Itu kan man atakahinan, barang siapa datang pada dukun. Kemudian orang yang bertatoyor, tatoyor itu kalau dalam bahasa Arab kan toir itu burung. Karena orang Arab itu dulu kalau mengundi kabegjan, mengundi keberuntungan itu dengan burung. Kalau burung itu terbang ke kanan, oh ini nasibnya mau baik. Kalau ke kiri gini, jenengan weneng manuk perenjak iki arep eneng tamu. Nek itu diimani kaya ngimani agama, ning nek omongan biasa. Meneng manuk perenjak ora ning tamu ya meneng. Ya itu kan tidak masuk ke hati, tidak ada iktikad gitu ya. Kalau eneng gagak gondol nyawa jane. Engko arene wong mati. Eneng gagak di rumah sakit itu selalu ada orang yang mati sebagaimana ada orang yang lahir. Nek do lahir terus ora eneng sing mati itu repot, kehidupan repot. Negara-negara maju kayak Inggris dan sebagainya, saiki itu repot karena apa? Orang tuanya itu awet-awet umurnya. Loh, apa repotnya negara? Karena negara yang namanya negara kesejahteraan atau welfare state itu penganggur diberi subsidi, orang tua renta dirawat dan diberi subsidi. Nah, pemerintah subsidinya terlalu banyak karena tidak mati-mati. Dia mumet juga mereka. Padahal itu panjang Yosua nggih Mbah. Anaknya si Mbah itu ya awet umurnya. Rawane anak arep gernengi ngono kuwi. Tidak birrul walidain. Tapi kembali ke tadi, negara-negara maju itu antara lain semakin terkuras uangnya untuk bayar pensiun karena usia-usia yang makin panjang. Mula ya Allah itu maha adil. Jadi kita kan iki nek ana wong mati, biasanya njur lebare ya ana wong mati lho. Ambiyen gek lahir ya ungsum lahir ya akeh gitu. Kan ungsum nikah banyak. Bar bodo aku do di bojo. Berarti mereka akan hamil itu bersamaan waktunya. Kemudian maka lahirnya berturutan. Berarti lek bayi kono apa ngono ya. Besok berarti kan mati berturutan ya biasa. Enggak usah dijadikan tatoyor itu klenek. Iki nek mati siji engko njur meremen. Mati lian. Datang rumah sakit meremen terus nganggur nang UGD niku. Jadi maka dari itu kemusyrikan itu kemaunya kita hindari karena musyrik itu kabair, dosa besar ya, turunannya kecil-kecil ya. Turunannya itu kecil-kecil seperti tadi tatoyor man atakahinan ya. Jadi sehingga tidak sampai pada i'tiqad gitu ya. Pada i'tiqad. Jadi yang nabrak kucing ngono ya. Nabrak kucing cilaka. Le cilaka ya semau kuwi kucingnya mati tadi gitu ya. Itu cilakanya tadi itu pas nabrak. Saiki kucing makin banyak sehingga peluang ketabrak itu juga makin tinggi karena populasinya makin banyak. Nek mbiyen sedidik itu sedidik sing ketabrak, sekarang kan banyak sekali ning selidik. Sebagaimana saiki arang pitik ketabrak benda karena sing pitik makin jarang. Radon tinggon nggo gawe kandang gitu. Jadi sing nggo kandang wis do tinggoni anake gawe kamar gawe apa. Raine saya kok nggak pernah ada ketabrak pitik. Mau nabrak pitik, nabrak kucing lebih banyak karena mungkin tadi populasinya makin banyak. Jadi itu ya wajar gejala dunia. Jadi artinya ya sesuatu yang masuk akal, yaitu ilmiah.
bahwa nanti meninggal satu lainnya akan meninggal juga ada. Jadi itu ya, majtunibal kabair, selama nggak ada dosa-dosa besar, insya Allah kita akan dibersihkan. Tapi ya sholatnya tadi memang sholat yang dihayati, karena dalam sholat itu sudah ada istighfarnya, sudah macam-macam itu. Ada memuji kepada Allah, ada minta kepada Allah, sholawat kepada Rasul. Jadi sholat itu sudah rangkuman. Maka apa arti as-sholat? Kalau sinonimnya, as-sholatu ad-du'a'u. Sholat itu maknanya doa, letterlek ya. Tapi kalau istilahnya kan al-ibadatu al-mufatahatun, jadi sebuah ibadah yang mufatah bitakhir, al-muhtatamah bisalam, sebuah ibadah yang rangkaiannya panjang, diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Itu makna sholat secara istilah. Tapi makna sholat secara bahasa itu as-sholatu ad-du'a. Sholat itu artinya doa. Jadi sholat itu ya memang perlu kita hayati, karena itu kita minta. Kita panjenengan saged ngraoske. Nek enten wong nyuwun kalih awake dhewe ning ora gatekke, kira-kira niku ajeng disukani mboten. Mamane nembung kalih niku tiyang niku ora ngetke, ora pripun-pripun karena rasa sadar yang diucapkan. Ihdinas siratal mustaqim itu kan ya Allah tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Ning terkadang mintanya nggak sadar. Mungkin mikir keliyane. Jadi seperti kita diminta, tapi yang minta itu nggak menyadari ya, karena nggak sambil gatek dan sebagainya gitu ya. Yaitu kita hayati saja untuk menjaga agar kita itu makin khusyuk. Khusyuk itu kan harus kita ciptakan suasananya, termasuk pikiran kita itu biar kita, oh ya saya minta ya. Jadi dari menyadari minta, kalau gitu saya harus bersungguh-sungguh. Oh ya saya ini menghadap Allah ya. Jadi klambi sing tadi suwek njur ganti ya. Ketok era wangun begini. Nah, jadi kalau nggak kita kondisikan, hati itu akan masuk itu belum bisa. Nah, maka itu perlu dikondisikan. Jenengan asring person ya, tentang umrah atau haji, banyak orang dari negara lain itu kalau mau sholat itu parfum dipakai semua. Bukan kalau mau pergi, tapi kalau mau sholat, karena perintahnya khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Pakailah semua perhiasanmu itu ketika kamu setiap masjid, artinya setiap sholat itu dipakai yang baik-baik ya, setidaknya ya. Nek arti ndaan mau nganggo parfum ya, sholat itu jangan sampai berbau. Lo kerap ngeling anak kula nuwang karo satset nek arep salat kuwi lho. Salat tangi turu berapa bisa mlambu keringet barang iki. Jadi ya itu kan khudhu zinatakum inda kulli masjid, dan jadi tadi, jadi kalau kita itu ya setidaknya jangan terlalu, itu kan perlu dihayati sehingga kita itu namanya oh iya ya. Sehingga mau masuk sholat itu ada prakondisi. Jadi kenapa orang upacara di seluruh dunia itu ada mengheningkan cipta? Biar ketika dengarkan nasihat itu sudah konsentrasi. Mesti tenang dulu dan istirahat di tempat gitu ya. Biar slow, santai, karena sesuatu itu, jadi ini dalam nasihat para ulama juga, sesuatu itu kalau terlalu serius juga nggak masuk ilmu itu, tapi terlalu santai tidak. Maka harus ada unsur, kalau orang Jawa mengatakan sersan tadi, serius tapi santai. Siswa-siswa yang saking wedine ro gurune pelajarane ra mlebu. Radowani obah ming ndelok ngeten iki to. Napa kok mendulule wedi jenengan Pak. Ora bakal mlebu pelajaran. Ya, jadi artinya karena saking seriusnya ya ora mlebu, saking slownya suarane kok kaya ngepeti wong do ngantuk. Ora mlebu. Ora mlebu niku, ngantuk ora mlebu, menglap-lap ngoten niku lho.
Kaya nek awake dhewe ngrubuk kula terkadang kula khotbah Jumat nggih sak ono. Nek kesel wis ditahan-tahan ngoten niku ono. Dadi sambungan-sambungan itu sak kepedhot. Khotib itu ya, terutama nek khotibnya agak lama. Mulane dalam khutbah itu disyariatkan itu lebih cepat khutbahnya daripada sholatnya. Ming sakniki kan sholatnya udah cepat. Nek sholatnya cepat ya khotibnya nek kudu luwih cepet engko dadi kayak pembukaan langsung salam. Oh, makanya ya ora iso. Karena sholatnya wong saiki itu ya luwih apa perlune. Itu luwih cepet. Nah, maka kembali ke tadi ya. Jadi itu sehingga sholat itu juga begitu ya. Jadi maka dari itu kembali ke tadi ya, ini dikondisikan ngantos enten loh Bapak Ibu yang namanya ini, walaupun kita belum sampai itu nganti eneng wong sing buka kursus utawi training sholat khusyuk. Niku kathah ya di iklan kita kan orang kan training sholat khusyuk di Republika itu banyak. Dumateng tiang-tiang kok kula angel banget. Bengi mon ra iso khusuk wae. Ya nek siang ngoten niku jan akeh swara-swara ngoten nggih. Akeh swara tur akeh acara. Ning nek bengi umpamane niku. Awan akeh gangguan, bengi ngantuk wis piye lah goleki. Jak nyepi ngantuk, jak rame ra iso konsentrasi. Nggih berusaha lah. Gimana caranya ngoten nggih. Nah niku. Selanjutnya jadi majtunibal kabair, selama itu tidak dosa-dosa besar itu bisa dihapus. Dan maka nek kula contoke wau nggih niku sik jenenge keramik niku nek ming reget biasa niku dipel iso. Nek niku bangsane bentet dan sebagainya itu enggak bisa, itu harus reparasi ya. Harus reparasi. Dalam Islam juga sudah ada Allah menentukan hukuman-hukumannya. Jadi waqala juga ada hadis bainana wa bainal munafiqin, niku riwayat-riwayatnya di buku itu sudah ditulis ya, itu sudah oleh pentasihnya sudah dicarikan sumbernya di mana. Waqala juga hadis Nabi bainana wa bainal munafiqin syuhudul atamati wa subhu la yastati'unahuma. Bedanya bainana itu di antara kita dan di antara orang munafik itu bedanya atau batasnya itu syuhudul atamati, yakni sholat menyaksikan gelap malam, maksudnya sholat ngisya. Karena ngisya itu kan hilang mega merah, total gelap itu dimulai dari ngisya. Kalau maghrib itu matahari tenggelam tetapi kan masih ada mega, sampai isya itu nanti total gelap, hilang mega merah. Itu syuhudul atamati. Antara kita dan di antara orang munafik itu bedanya syuhudul atamati wasubhi, sholat isya dan sholat subuh. Jadi sholat isya itu kan habis maghrib biasanya orang mungkin acara kegiatan nanti njur kesel gitu ya. Kesel tak leren dhisik ngoten ya. Ya ini kalau anak-anak muda itu terkadang biasa. Waduh kok tak kesel leren dhisik, ngerti-ngerti leren suwe ngerti nanti subuh. Niku tadi isya itu berat. Syuhudul atamati wa subuh dan sholat subuh ya, karena subuh itu tadi ya, saat subuh memang waktu subuh itu waktu yang sangat istimewa dalam Islam ya, karena saya sering menyampaikan inna Qur'anal fajri kana masyhuda, sesungguhnya pembacaan di pagi hari disaksikan para malaikat. Ya bisa pembacaan itu diterjemahkan sholat subuh, bisa diterjemahkan banyak ibadah di pagi hari, yaitu disaksikan malaikat, karena malaikat itu setelah subuh nanti sudah hilang, tidak merekam lagi orang-orang yang pada bangun malam itu sudah ya pungkasannya subuh tadi gitu ya. Jadi kembali ke tadi, maka sholat isya dan subuh itu kalau fadilahnya besar itu memang ya menjalankannya berat. Jadi itu namanya athawab biqadri ta'ab. Kalau para ulama membuat kaidah hukumnya gitu, athawab biqadri ta'ab, pahala sebanding dengan capeknya. Sesuatu yang berat itu pahalanya juga besar, atau sebaliknya kalau dijanjikan pahala besar itu juga berat. Enten mboten nggih, niku sing enteng ning ganjarane kathah. Ya itu sulit.
ada tapi sulit gitu ya. Jadi kebanyakan hadis-hadis akan mengatakan yang fadilahnya berat, fadilahnya tinggi, menjalankannya berat. Memang ada kalimat gitu, khafifatun ala lisan wa thaqilatun fil mizan, ringan di ucapan tetapi berat di timbangan. Itu kan akidah syahadat gitu ya, itu ringan di ucapan, berat di timbangan. Tapi kan kayaknya memang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu ringan, tetapi sebenarnya kalau kita hayati pun nggak berat. Karena hanya gara-gara ngucap itu para sahabat itu dulu diseksa. Bilal itu bahkan nggak selengkap itu. Bilal hanya bilang apa? Ahad, ahad, ahad. Itu saja taruhannya nyawa. Bilal itu diseksa, dijemur, ditendangi di Pulau Soro ya. Saya sudah pernah menyampaikan itu Bilal diseksa di bukit Jabal Qubais ya, yang di dekat Ka'bah itu, di luar Masjidil Haram ada wisma kenegaraan itu dulu Jabal Qubais ya. Kalau di dalam Injil ya, di dalam Taurat itu yang namanya, di dalam Injil itu namanya Bukit Faran ya. Faran itu tempat munculnya Nabi baru nanti. Itu ternyata menurut tafsir itu Jabal Qubais itu. Subhanallah, saya juga dengar itu ternyuh gitu ya. Oh ternyata yang dijanjikan di kitab-kitab sebelumnya itu akan muncul ya, kalau dalam bahasa Ibrani namanya Hemdad. Hemdad itu bahasa Ibrani, bahasa Taurat kan Ibrani ya. Bahasa Injil bahasa Ibrani, akan muncul orang yang terpuji ya. Kalau bahasa Ibrani begitu, bahasa Arabnya Muhammad ya. Cuman karena dalam bahasa Ibrani, jadi kalau orang kata nggak mungkin lah dalam Injil dan Taurat disebut Muhammad, karena Muhammad itu bahasa Arab. Tapi yang seakar dengan bahasa Arab itu ada bahasa Ibrani, kalau nggak salah Hemdah atau Hemdad. Jadi kan bahasa Ibrani Allahumma kan Elohim. Jadi salam salom ya, Elohim ya. Jadi artinya ya nggak mungkin disebut kata Muhammad di dalam Injil dan Taurat karena bahasa Ibrani, kecuali Injil dan Taurat dalam bahasa Arab. Kalau bahasa Arab ya bahasa Arab gitu ya. Jadi dalam bahasa Arab namanya Muhammad karena Quran dalam bahasa Arab di situ, maka dikatakan kan Nabi Isa sendiri sudah mengatakan itu. Ini Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurati wa mubasysyiran bi rasul ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Itu yang bilang Nabi Isa. Ya Bani Israel, wahai Bani Israel, saya diutus kepada kalian. Musaddiqan lima baina yadayya, membenarkan Taurat. Wa mubasysyiran bi rasul, memberi kabar gembira datangnya seorang rasul min ba'di, setelah saya besok, namanya Ahmad atau Muhammad. Tapi kan ini ucapannya dalam bahasa Ibrani karena bukan dalam bahasa Arab. Nah, ketika direkam oleh Al-Quran, diceritakan oleh Allah itu pakai bahasa Arab. Jadi maka kembali ke tadi ya. Jadi ini dikatakan bahwa itu dua hal itu yang berat, sholat isya. Maka tadi saya mengatakan kebanyakan ya la ilaha illallah itu memang ringan di ucapan. Tapi kalau konsekuensinya kita jalankan, ya itulah keseluruhan agama Islam. Muhammadur Rasulullah itu tidak ada yang dicontoh, tidak ada yang dipuji sebagai manusia paling sempurna, tidak ada yang diikuti perilakunya, kecuali Rasulullah. Yang ikuti itu udah ya isi hidupnya itu ya. La ilaha illallah, tidak ada ilah selain Allah. Maka ringan di ucapan tapi sakilatun fil mizan, itu berat di dalam timbangan. Kalau nggak dipikir memang ringan, tapi itu nggak benar ya. Artinya ringan ketika mengucapkan pertama, tapi konsekuensinya berat. Jadi kalau umpamanya itu hanya ucapan saja, memang itu ringan. Bukan orang Islam pun bisa mengucapkan. Senugor-goronya orang-orang Barat yang belajar tentang Islam itu udah fasih. Nek bilang bahasa Arab lebih fasih daripada orang Indonesia. Saya sering ketemu orang-orang Barat tuh yang nggak Islam. Kalau bilang mereka syariah ya syariah. Kalau bilang fikih al-fiqh. Begitu. Mereka itu kalau mengucapkan itu al-fiqh dalam Islam. Kalau kita kan pakai atau fikih sing gampang mah ora cocok bahasa Arab. Bahasa Arab itu fiqh. Kita harus mempelajari ilmu fiqh.
Itu bukan fikih, karena Arabnya bukan fikih, apalagi pekeh gitu ya. Jadi kalau persis yang mereka itu bisa mengucapkan khafifatun ala lisan, ringan diucapkan, tapi amalannya yang berat. Jadi artinya ya itu kaidah ulama itu memang sudah rata-rata begitu. Apa yang ringan, yang berat itu, yang fadilahnya besar itu ya memang berat. Memang berat gitu ya. Jadi athawab biqadri ta'ab, bahasa Inggrisnya no gain without pain gitu ya. Nggak ada pencapaian tanpa kepedihan. Tanpa kepedihan. Orang-orang yang ketok edo urip kepenak dulu ngalami tidak kepenak. Nek radia ya mbahne bapakne gitu ya. Kan ada yang anaknya tinggal menikmati gitu ya. Terus ngentekke gitu ada gitu ya. Banyak perusahaan di dunia itu mbahnya merintis, bapaknya mengembangkan, anaknya yang membangkrutkan. Banyak itu, coba lihat. Menurut ahli penyihatan perusahaan yang usia lama, yang umur panjang, long life company, perusahaan yang usia panjang, katanya kalau bertahan sampai 7 turunan, itu namanya baru perusahaan usia panjang. Ada enggak? Saya pernah baca perusahaan alat tulis Faber Castell, itu sudah 700 tahunan, itu sudah 7 keturunan, berarti itu long life company, perusahaan yang usianya panjang. Nah, kebanyakan perusahaan mbahnya merintis, bapaknya mengembangkan, anaknya membangkrutkan. Karena apa? Anaknya nggak tahu ngerkasane itu, repotnya itu. Anaknya itu nggak tahu ngerkosone, karena orang itu berhati-hati karena pernah ngerkoson. Nah, maka dalam Islam itu semua orang harus pernah melakukan kepayahan, seperti puasa. Walaupun kamu kaya, harus menahan dari pagi sampai sore, biar kamu tahu rasanya kelaparan, biar kamu tahu rasanya menderita. Jadi Islam itu walaupun kaya harus merasakan penderitaan, karena penderitaan itu bagian dari pendidikan. Bocah sing rentok ngambah lemah gitu ya, omahe nggo karpet gitu, metu saka nang mobil, turun mobil karpet merah, itu nanti bisa rapuh gitu ya. Karena apa? Nggak mengenal penderitaan, sawah penderitaannya tumpul, menderita sedikit kelepek. Itu seperti generasi besok-besok itu menurut buku-buku ini menjadi sedentary generation, generasi yang mengongkang-ongkang, rebahan, yaitu menjadi generasi yang rawan disengol sedidik iso kagol, nutup lawang, rametu mengnek pas ngeleh metu ya. Jadi kembali. Jadi itu ya, ini sudah waktunya sudah 56. Sampai di sini kita besok masuk menuntaskan satu hadis, baru masuk ke fadilatu itmamul arkan, fadilah menyempurnakan rukunnya. Bapak Ibu para hadirin semuanya, demikian yang bisa kita bahas pada pagi hari. Semoga menjadi tadhkirah bagi kita semuanya, menjadi sarana bagi kita untuk memperbaiki amal yang kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Demikian, ada khilaf mohon maaf. Nastaghfirullahaladzim. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.